Halo teman-teman, topik hari ini adalah adaptasi kuliner Jepang di Indonesia. Tahu nggak sih, sebenarnya perkembangan adaptasi kuliner Jepang terbagi dalam 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1960-an ketika seorang serdadu Jepang yang tinggal di Indonesia mendirikan sebuah restoran yang disebut sebagai Restoran Kikugawa. Restoran Kikugawa ini berlokasi di Jakarta dan menyediakan kuliner Jepang dengan teknik memasak yang khas Jepang banget. Gelombang kedua terjadi sekitar tahun 70-an hingga 80-an. Masa ini dikenal sebagai komodifikasi budaya Jepang dengan melalui model segmentasi pasar. Hal ini ditandai dengan berdirinya dua restoran cukup ternama, yaitu Furusato dan Hoka Hoka Bento. Pasti gak asing kan sama Hoka Hoka Bento? Hoka Hoka Bento atau yang sering dikenal dengan nama Hokben ini merupakan restoran cepat saji ala Jepang pertama yang mengadaptasi harga dan menyesuaikan selera rasa masyarakat Indonesia. Kemudian, gelombang ketiga terjadi pada tahun 80-an hingga 90-an. Pada periode ini, adaptasi makanan Jepang di Indonesia mengutamakan suasana yang luxurious dan penyajian khas Jepang. Peningkatan penggemar akan budaya Jepang menjadikan restoran Jepang sebagai tempat berkumpul hingga terbentuk sebuah distrik kebudayaan yang menyajikan street food khas Jepang. Hal tersebut ditandai dengan munculnya Little Tokyo di kawasan Japantown, Jakarta dan Tempura Hana di Yogyakarta pada tahun 90-an. Gelombang keempat perkembangan kuliner Jepang di Indonesia ditandai dengan adanya ledakan masif terhadap jumlah dan variasi kuliner Jepang di Indonesia. Semakin banyak brand kuliner yang berbasis cita rasa Jepang. Perkembangan ini dilanjutkan juga merambahnya ke sektor bakeries dan patisseries. Bahkan, saat ini di Indonesia terdapat pusat perbelanjaan yang bernuansa Jepang, yakni Aeon Mall BSD City. Adapun strategi adaptasi kuliner khas Jepang yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, adaptasi makanan Jepang yang dilakukan di Indonesia meliputi lokalisasi makanan Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Perubahan adaptasi tersebut dapat dilihat dari adanya variasi bahan makanan dan rasa yang disesuaikan dengan selera pasar Indonesia yang tentunya dapat terjangkau oleh kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai contohnya, pada makanan tonkatsu khas Jepang, ada perubahan dari penggunaan saus tonkatsu khas Jepang menjadi saus lokal khas Indonesia. Adaptasi tersebut menyesuaikan dengan selera lidah orang Indonesia yang lebih menyukai saus pedas dan asin. Selain itu, produksi saus lokal berupa sambal matah, sambal bawang, dan sambal hijau juga menjadi variasi baru yang ditambahkan di beberapa masakan Jepang seperti chicken katsu. Dalam perkembangannya, adaptasi industri kuliner Jepang juga pastinya menghadapi beberapa tantangan dalam industri kuliner Indonesia. Pertama, gambaran makanan Jepang yang dimasak mentah masih dianggap tabu di Indonesia. Kedua, adanya kendala sertifikasi halal bagi masyarakat muslim. Ketiga, harga bahan makanan yang orisinil berasal dari Jepang cenderung mahal dan jarang diproduksi di Indonesia. Keempat, adanya kesulitan untuk mencari bahan makanan pengganti yang dapat disesuaikan dengan cita rasa dan kondisi masyarakat Indonesia. Kelima, makanan Jepang dinilai kurang dapat menembus pasar masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Lalu, bagaimana sih prospek industri kuliner Jepang di Indonesia? Nyatanya, hal ini cukup menjanjikan. Mengapa? Pertama, popularitas makanan Jepang di Indonesia sudah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Kedua, cita rasa masakan Jepang yang kaya akan rempah-rempah sejalan dengan cita rasa masakan Indonesia. Ketiga, kuliner Jepang sudah cukup lama bertahan di pasar Indonesia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, ternyata kuliner Jepang cukup lama ya bertahan di Indonesia. Salah satu bukti komodifikasi budaya Jepang dalam bentuk kuliner ini nyatanya juga tersedia di Kampung Jepang, yang merupakan bagian dari wisata Jatim Park 3 Batu Malang. Di Kampung Jepang ini tersedia beberapa vendor yang menyediakan berbagai macam kuliner Jepang seperti takoyaki, ramen, bento, hingga es krim matcha. Yuk, kita dengerin salah satu review makanannya. Nah, untuk sajian pertama, kari ini adalah ada chicken katsu curry rice atau nasi kare dengan chicken katsu. Nah, sekarang kita coba ya. Rasanya lumayan. Nasinya
nggak terlalu lembek. Chicken katsunya masih cukup crispy. Bumbu karinya cukup terasa, meskipun memang aku pernah merasakan beberapa kari sauce yang lebih kuat rasanya di luar sana. But overall, not bad. Selain review tadi, tim kami juga melakukan sedikit wawancara dengan Mas Jafar yang merupakan pegawai dari Jaiku Rice Box, yaitu vendor penjual kuliner Jepang di kampung Jepang ini. Selamat siang, dengan Mas siapa? Saya Mas Jafar. Oh iya, ini kita mau tanya-tanya nih Mas. Nah, dari banyak menu Jepang yang ada di Indonesia, ada sushi, ada ramen, dan lain-lain. Kenapa kok restoran ini tuh memilih menu chicken karage? Soalnya di sini tuh chicken karage itu kan di sini juga nasi aja di sini. Terus biar pengunjungnya itu dia di sini tuh nikmati di sini. Oh, jadi lebih fokusnya ke nasi gitu ya Mas? Iya, fokusnya. Soalnya di area Jepang ini ada nasinya cuma di sini doang. Oh, gitu ya. Terus kalau menurut Mas nih, dari banyak menu nasi yang di sini, itu yang paling favorit pengunjung di sini tuh apa Mas? Kami di sini Jaiku ada bestseller itu yang teriyaki sama katsu kari. Oh, yang teriyaki sama katsu kari. Iya. Udah Mas, gitu aja. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Wah, menarik sekali ya ternyata antusiasme masyarakat terhadap kuliner Jepang ini. Nah, teman-teman, interview tadi sekaligus mengakhiri video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.